Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyid Nabilul Azhar. Saya akan menjelaskan tentang pengertian GLB. GLB, gerak lurus beraturan atau adalah gerak yang terjadi sepanjang lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Artinya kecepatan benda di setiap titik selalu sama, baik besar maupun arahnya. Jika kecepatannya tetap, maka perubahan kecepatannya sama dengan nol. Artinya percepatan benda akan bernilai nol. Saya akan memberikan contohnya. Berikut adalah seekor siput dan sebuah jamur. Siput bergerak dalam lintasan lurus menuju jamur. Bagaimana menganalisa gerakan dari siput ini? Dalam hal ini, kita membutuhkan sistem koordinat dan alat ukur waktu. Pada waktu tertentu, siput mencapai titik tertentu. Kita bisa menandai posisi ini sebagai sebuah titik. Pada saat T sama dengan 0 menit, siput berada di X sama dengan 0 cm. Anggap saja panjang satu kotak adalah 1 cm. Pada T sama dengan 1 menit, siput berada di X sama dengan 4 cm. Pada T sama dengan 2 menit, siput berada di X sama dengan 8 cm. Pada T sama dengan 3 menit, siput berada di X sama dengan 12 cm. Dan seterusnya, hingga siput mencapai jamur. Menggunakan konsep dari tutorial sebelumnya, kecepatan siput pada segmen pertama adalah V1 sama dengan 4 minus 0 per 1 minus 0 sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen kedua adalah V2 sama dengan 8 minus 4 per 2 minus 1 sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen ketiga adalah V3 sama dengan 12 minus 8 per 3 minus 2 sama dengan 4 cm per menit. Semua segmen dalam jangka waktu yang sama memiliki kecepatan yang sama. Gerak seperti ini dikenal sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. So, gerak lurus beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap di sini, baik besar maupun arahnya adalah tetap. Secara matematis, untuk benda yang bergerak dalam sumbu X dapat ditulis sebagai V sama dengan delta X per delta T, di mana V adalah vektor kecepatan, delta X adalah vektor perpindahan, dan delta T adalah selang waktu. Untuk benda yang bergerak dalam satu sumbu, vektor dan besar vektor adalah sama, sehingga kita bisa menuliskan persamaan tersebut tanpa tanda panah, yang merupakan besar dari kecepatan dan perpindahan. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Seekor siput berada di meter 105 saat 14.00 dan berada di meter 97 saat 14.20. Pertanyaannya adalah, kapan siput tersebut mencapai meter 82? Baiklah, asumsikan siput melakukan gerak lurus beraturan dan lintasannya berada di sumbu X. Selanjutnya, gambar sketsa dari pergerakan siput. Dari sini, kita bisa menghitung kecepatan dari siput untuk mencapai meter 97 dari meter 105. V1 sama dengan delta X1 per delta T1 sama dengan 97 minus 105 per 1420 minus 1400 sama dengan minus 8 per 20 meter per menit. Tanda minus di sini menunjukkan arahnya adalah ke kiri. Karena dalam GLB, kecepatan benda adalah tetap, maka kecepatan siput untuk mencapai meter 82 dari meter 97 adalah sama dengan kecepatan siput untuk mencapai meter 97 dari meter 105, atau V1 sama dengan V2. Minus 8 per 20 sama dengan delta X2 per delta T2 sama dengan 82 minus 97 per delta T2 sama dengan minus 15 per delta T2. Delta T2 sama dengan 300 per 8 sama dengan 37,5 menit atau 37 menit 30 detik. Sehingga siput akan mencapai kilometer 82 pada saat T2 sama dengan T1 plus delta T2 sama dengan 14.20 plus 37 menit 30 detik sama dengan
14, 57, 30. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran awal mengenai gerak lurus beraturan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.